Menjijikan sekali. Inilah 8 makanan paling disenangi jin dan setan. Yang subscribe semoga terhindar dari jin dan setan. Hai Sobat Tobat, karena iblis merupakan salah satu makhluk Allah yang paling dekat dengan manusia, ia selalu berusaha membingungkan dan menguji manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Quran Surat Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Oleh karena itu, iblis adalah salah satu makhluk yang terus hidup berdampingan dengan manusia dan menyesatkan mereka. Menurut beberapa laporan, setan dan jin juga membutuhkan makanan. Menariknya, makanan favoritnya sering kita temukan di sekitar kita. Oleh karena itu, berhati-hatilah jika menemukan makanan seperti itu. Tapi apakah itu? Berikut 8 makanan yang paling disukai jin dan setan. 1. Makanan dimakan dengan tangan kiri. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa setan juga dapat memakan makanan jika ia menggunakan tangan kirinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Jika salah seorang di antara kalian makanlah dengan tangan kanannya, ketika minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadits riwayat Muslim. 2. Bangkai. Indra penciuman manusia sangat sensitif terhadap bau bangkai, dan melihat atau mencium bangkai dapat menyebabkan rasa mual dan kehilangan nafsu makan. Namun anehnya, daging bangkai, baik bangkai manusia maupun hewan, justru menjadi makanan favorit jin. Bangkai hewan yang dimaksud adalah bangkai hewan yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika disembelih. 3. Bayi janin. Ini sangat menakutkan, tapi jin dan setan juga suka memakan bayi dalam kandungan. Biasanya ibu hamil tidak diperbolehkan keluar malam tanpa pengawasan suami atau anggota keluarganya. Ada baiknya bila Al-Quran dan ayat-ayat ruqyah senantiasa dibacakan kepada bayi dalam kandungan agar terhindar dari pengaruh jahat jin dan setan pengganggu yang mencoba memakan atau mencelakakan bayi. 4. Kacang dan jadaf. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata bahwa saat itu dia bertanya kepada seseorang yang ditangkap oleh jin. Sayyidina Umar bertanya, apakah makanan mereka? Maka orang yang pernah ditawan jin itu menjawab, kacang dan apa yang tidak disebutkan nama Allah saat memakannya. Kemudian Umar bertanya lagi, apa minumannya? Maka orang itu menjawab jadaf. Jadaf ditafsirkan sebagai tumbuhan yang berada di Yaman yang tidak perlu membutuhkan air untuk memakainya, atau makanan yang biasa dimakan oleh unta dan tidak membutuhkan air setelah memakannya, atau minuman yang tidak membuat peminumnya tersedap. 5. Darah. Jin dan setan menyukai darah, baik dari hewan atau manusia, luka atau darah haid wanita. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh sembarangan membuang pembalut wanita dan harus mencucinya terlebih dahulu sebelum benar-benar dibuang. 6. Kotoran. Sama seperti para jin dan setan yang sangat menyukai orientasi kamar mandi kita, kotoran tentu saja menjadi favorit jin dan setan. Nabi berpesan agar selalu membaca doa terlebih dahulu ketika memasuki toilet. Selain itu, dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin." Hadits riwayat Tirmidzi. 7. Makanan yang tidak disebut dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Said bin Jubair yang mendapatkan lewat ini dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iblis pernah berkata, Tuhanku, semua makhluk telah engkau jelaskan rezekinya, lalu di manakah rezeki bagiku?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan menjawab pertanyaan iblis tersebut, "Di dalam makanan yang tidak disebutkan namaku." 8. Tulang. Selain anjing dan kucing yang menyukai tulang, siapa sangka ternyata jin juga sangat menyukai tulang. Jadi ketika kita telah menyantap daging atau ikan, sebaiknya tulang tersebut langsung dibuang di tempat sampah dan jangan simpan tulangnya di dalam rumah. Karena itu dapat mengundang jin untuk ikut bersantap makan bersama kita. Ini seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin dan mereka adalah sebaik-baik. Jin mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka agar tidak mereka melatih tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Demikian hadits riwayat Bukhari. Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika Anda mempunyai pendapat mengenai pembahasan ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai konten kami, jangan lupa untuk bagikan dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.